Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat konstitusi Universitas Udayana pada kompetisi debat konstitusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha kali ini akan menampilkan debat dengan mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Saya Nimadia Trisna Anggreni selaku pembicara 1 yang berada pada posisi afirmasi. Kemudian saudari Igusti Ayu Sandia Dewi Kumarian, pembicara 2 sebagai pihak oposisi, dan saudari Putu Darmika Susilawati selaku pembicara 3 pihak netral. Rat Bruts Formula, hukum yang baik tidak hanya menjamin kepastian hukum semata, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Dewan juri yang terhormat, saya berdiri pada posisi afirmasi kali ini akan menyampaikan kemantapan saya dalam mendukung mosi kali ini dengan latar belakang mosi dan alasan keberpihakan saya terhadap mosi tersebut. Namun sebelum itu, izinkan saya di sini untuk memperjelas kembali mosi yang diangkat pada hari ini. Salah satu pasal yang terbahas pada mosi kali ini yaitu pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara yang tertuang dalam beberapa pasal berikut yang sekaligus menjadi parameter saya dalam berargumen. Pasal 218 mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakilnya yang didukung oleh pasal 219, 220, dan pasal 240, yaitu setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah dapat dipidana dengan pasal pendukung pasal 241. Pasal-pasal tersebut tentu dapat menimbulkan kecaman karena berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pembunuhan kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat adalah suatu kemerdekaan dalam menyampaikan isi pikiran kepada suatu objek. Mengingat Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka dari itu, saya selaku pihak afirmasi kali ini mengangkat 4 argumen utama yang mendukung penuh mosi kali ini. Yaitu yang pertama, pasal penghinaan lembaga negara merupakan pasal karet yang subjektif, multitafsir, sehingga memiliki risiko penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, bertentangan dengan dasar dan cita-cita hukum Indonesia. Yang ketiga, pasal penghinaan KUHP merupakan benih lumpuhnya demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, tidak adanya urgensi mengenai pasal penghinaan lembaga negara dan presiden dalam KUHP. Mari kita bedah 4 argumen utama saya tadi. Yang pertama, pasal ini merupakan delik aduan yang mana akan bersifat subjektif. Dalam konteks penghinaan seringkali yang tidak bisa membedakan kritik dengan penghinaan itu bukan publik, tapi aparat penegak hukum yang penafsirannya cenderung membela kepada penguasa. Yang kedua, dalam kaitannya dengan struktur dasar peraturan hukum, secara sosiologis berkaitan erat dengan substansi suatu peraturan hukum, apakah diterima atau tidak di masyarakat. Namun pasal ini masih belum memenuhi. Masyarakat banyak yang tidak setuju, terbukti dengan ramainya tagar #semua bisa kena. Kemudian, kekuatan berlaku secara filosofis di sini artinya sebagai legal spirit suatu peraturan hukum di Indonesia yaitu Pancasila. Tapi dalam pasal ini tidak mencerminkan Pancasila. Terlihat bahwa aturannya timpang, hanya condong kepada penguasa yang jelas-jelas merupakan objek kritik. Yang ketiga, hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi hal-hal yang sifatnya subjektif, abstrak, dan merupakan suatu konsep seperti negara, yang tentu ini bertentangan dengan pasal-pasal penghinaan di KUHP. Kemudian, pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden sebenarnya sudah dihapus oleh MK dengan dalil pasal ini akan menimbulkan tafsir yang memanipulasi. Namun usutnya usut, pasal tersebut justru malah kembali diatur dan ini melanggar konstitusi. Lalu, baru-baru ini seorang perwira kepolisian mengintimidasi dan mengancam seorang jurnalis di Aliansi Jurnalis Independen menggunakan pasal ini, hanya karena jurnalis tersebut membuat pemberitaan mengenai kinerja kepolisian NTB. Tentu, hal ini pertama, melanggar kebebasan pers. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan hal ini akan terulang lagi ketika pasal sudah benar-benar berlaku di 2025 nanti. Sistem presidensial tidak seperti monarki yang menjunjung tinggi harkat dan martabat rajanya sebagai simbol negara. Lalu, ketentuan pidana seharusnya melindungi rakyat dalam berekspresi secara sah dan konstitusi jika dikaitkan dalam konsep demokrasi. Keberadaan pasal ini dikhawatirkan akan menjerat orang-orang yang mengkritik kebijakan yang tidak memuaskan, terutama ketika berbicara di media sosial. Pasal mengenai penghinaan ini sebenarnya tidak memiliki urgensi yang sangat signifikan, bahkan memberikan banyak dampak negatif bagi publik. Urgensinya apa? Melindungi hal-hal yang menjadi objek kritik masyarakat di negara demokrasi ini. Dengan ini, saya pihak afirmasi memberikan secercah solusi terhadap pasal ilusi ini, yaitu dengan menghapus pasal penimbul konflik ini, dan siapapun individu yang merasa namanya tercemar, cukup menggunakan pasal di Undang-Undang Perdata nomor 1382 tentang pencemaran nama baik. Hukum perdata yang sifatnya di ranah privat akan menjadi solusi yang tepat untuk menghilangkan konflik kesenjangan di masyarakat, tanpa harus mengesampingkan asas equality before the law. Oleh karena itu, saya dengan
tegas dan lugas menyatakan setuju dengan mosi kali ini, yaitu pasal-pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang saya hormati, sebagai pihak oposisi, saya dengan lugas menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat dengan berlandaskan dua argumen utama, yaitu yang pertama, pasal KUHP sebagai parameter atau pedoman ekspresi dan beraspirasi, lalu yang kedua, KUHP sebagai penunjang terwujudnya ketertiban umum dan pengendali sosial. Adapun parameter yang telah ditetapkan, pasal penghinaan yang dimaksud adalah pasal 218, 219, 220, 240, dan 241. Izinkan saya menyanggah apa-apa saja yang telah dikatakan oleh pihak afirmasi sekaligus menjelaskan poin-poin yang secara konkret mendukung posisi saya sebagai pihak oposisi. Rekan afirmasi tadi menyebutkan pasal penghinaan KUHP merupakan benih lumpuhnya demokrasi dan dikhawatirkan akan menjerat orang-orang yang mengkritik kebijakan yang tidak memuaskan. Dewan juri yang terhormat, bukan benih lumpuhnya demokrasi, namun KUHP berdiri sebagai parameter atau batasan-batasan pengendali ekspresi dan beraspirasi. Sepertinya rekan afirmasi gagal memahami isi dari pasal KUHP yang sudah jelas berbunyi, pasal 218 ayat 2 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Dijabarkan yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya kritik atau pendapat berbeda dengan sifat konstruktif dan objektif. Jadi, pasal-pasal tersebut secara gamblang dan jelas memberi ruang masyarakat untuk beraspirasi sesuai regulasi yang berlaku dan tidak membunuh kebebasan berpendapat. Begitu juga dengan pasal 240 yang tidak dengan gampang mengkriminalisasi siapapun yang berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh rekan afirmasi, namun hanya mempidanakan tiap individu yang melakukan penghinaan di muka umum yang berakibat terjadi kerusuhan dalam masyarakat. Perlu ditinjau kembali esensi penghinaan, yaitu menista, seperti menyatakan orang sama dengan binatang, lalu fitnah, menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan pidana yang tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu, pasal-pasal KUHP berperan sebagai parameter atau pedoman agar masyarakat tidak semena-mena dalam menyuarakan perbedaan pendapatnya yang kemudian bermuara pada KUHP sebagai pengendali sosial dan terciptanya ketertiban umum di masyarakat. Hal ini berkesinambungan dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang sekaligus mematahkan argumen afirmasi terkait pasal KUHP yang tidak menimbang cita-cita negara. Selanjutnya, rekan afirmasi juga menyebutkan sistem presidensial tidak seperti monarki yang menjunjung tinggi harkat dan martabat rajanya sebagai simbol negara dan mencoreng equality before the law. Dewan juri yang terhormat, pasal penghinaan atau yang dibahas rekan afirmasi mengkhusus pada pasal 218 tidak melanggar prinsip equality before the law, tetapi dalam pasal ini dianggap bahwa presiden dan wakil presiden adalah ia pertama yang sederajat, primus inter pares. Selanjutnya, rekan afirmasi mengatakan pula masyarakat banyak yang tidak setuju atau tidak menyetujui pasal KUHP ini. Hal ini dapat terjadi karena faktor kurangnya literasi dan pemahaman. Namun pada kenyataannya, Dewan juri yang saya hormati, tiap konstitusi yang berlaku dan atau akan berlaku pada suatu negara tidak mungkin akan mendapatkan persetujuan 100%. Perbedaan pendapat pasti akan tetap hadir, namun sebagai wujud nyata demokrasi, masyarakat yang berbeda pendapat diberi ruang untuk mengajukan gugatan ke MK. Dewan juri, ada alasan mengapa pasal ini merupakan delik aduan. Tidak sembarang orang bisa melapor, yang mana kembali lagi pada poin saya, pasal KUHP sebagai pengendali sosial mencegah terjadinya kerusuhan yang merugikan dalam masyarakat. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yamna Lawli, KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. KUHP telah melewati proses dan tahap evaluasi yang panjang. Tentunya, lembaga negara akan memproses pidana sesuai regulasi yang berlaku, bukan sembarang mengadu. Dibandingkan mengatakan pasal penghinaan ini sebagai pembunuh kebebasan berpendapat, maka dari itu saya sebagai pihak oposisi menawarkan solusi, yaitu tetap diberlakukannya pasal penghinaan dalam KUHP secara baik dan benar dengan melakukan edukasi dan literasi kepada seluruh masyarakat dan lembaga negara sehingga implementasinya rasional, mantap, dan efektif. Dengan segala argumen serta solusi yang saya paparkan, sekali lagi saya dengan mantap menolak mosi penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat membunuh kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih. Via di Justicial Veriat Mundus, sekalipun es langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kita pada kali ini. Untuk itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan atas argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan oleh rekan-rekan saya. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada tanggal 6 Desember lalu telah disahkan merupakan seperangkat dokumen yang memuat sistem norma yang mengatur seluruh lini kehidupan masyarakat.
Hal ini menjadi sangat krusial karena dipandang perlu untuk membentuk KUHP milik bangsa Indonesia sendiri sebagai wujud dekolonialisasi serta demokratisasi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP sejatinya dapat kita analogikan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, pasal-pasal ini dibentuk dengan maksud menciptakan ketertiban umum sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, namun di sisi lain justru menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Rekan-rekanku sekalian, saudari saya dari pihak afirmasi telah menerangkan bahwasannya pasal penghinaan lembaga negara memang sebagai pembunuh kebebasan berpendapat yang didasari atas argumentasi bahwa pasal penghinaan lembaga negara tersebut merupakan pasal karet yang subjektif, multitafsir, sehingga memiliki risiko penyalahgunaan wewenang sehingga memungkinkan publik rentan menjadi korban kriminalisasi. Jika ditinjau lagi dari segi filosofis, yuridis, serta sosiologis, pasal-pasal tersebut memiliki ketidaksesuaian dengan Pancasila, mencorong equality before law, serta bertentangan dengan konstitusi lainnya. Ditambah lagi, dengan maraknya penggunaan tagar semua bisa kena, menandakan pasal ini memang menuai banyak sekali penolakan dari publik. Hal ini juga menandai munculnya benih-benih lumpuhnya demokrasi di Indonesia karena tidak adanya urgensi yang signifikan terkait pembentukannya. Dan telah disampaikan pula, lebih baik menghapus pasal tersebut dan cukup menggunakan pasal yang tertuang di Undang-Undang Perdata ketika menjumpai permasalahan serupa. Kendati demikian, Dewan Juri yang terhormat, saudari saya dari pihak oposisi juga telah menegaskan bahwa pasal penghinaan lembaga negara itu bukanlah pembunuh kebebasan berpendapat, melainkan hanya sebagai pengendali kebebasan berpendapat agar sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Hal tersebut didasarkan bahwa pasal-pasal 218, 219, 220, serta pasal 20 dan 241 ini merupakan parameter pengendali masyarakat dalam berekspresi, sehingga dalam proses eksekusinya akan berfungsi sebagai pengendali sosial dan terciptanya ketertiban umum di masyarakat. Oleh karena itulah, pasal-pasal tersebut tidaklah membunuh kebebasan berpendapat. Mengenai subjektivitas mengenai pasal-pasal yang dimaksud juga telah dijelaskan bahwasannya dalam KUHP sudah dibuatkan batasan-batasan apa yang dimaksud dengan kerusuhan maupun esensi penghinaan secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir di masyarakat. Pasal-pasal tersebut bukanlah benih lumpuhnya demokrasi karena kritik masyarakat akan tetap ada menjadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan bernegara. Disampaikan pula, hal yang harus dilakukan saat ini adalah tetap memberlakukan pasal-pasal tersebut dengan baik dan benar, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan lembaga negara. Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari kontroversi pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP, dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan memang akan menimbulkan polemik baik itu pro maupun kontra di masyarakat. Dengan disahkannya karya agung KUHP yang sejatinya dinantikan oleh masyarakat ini, siogianya dapat digunakan dalam proses penegakan hukum yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Baiklah Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, demikianlah kesimpulan hasil perdebatan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah penampilan debat kami, tim Debat Konstitusi Universitas Udayana. Kami memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.